Selamat sore Tribuners semuanya, jumpa lagi dalam Bincang Bola Tribun. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan Liga 1 2020 yang ditiadakan dengan topik pemain Bali United meradang. Saya tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani narasumber yang cukup kompeten, yaitu Bli Komang Agustus Pawan. Selamat sore Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam olahraga. Salam olahraga pastinya. Ya. Dan narasumber berikutnya yaitu pemain Bali United yang cukup senior, yaitu Leonard Tupamahu, langsung dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Selamat sore Bang. Selamat sore Om Swastiastu, salam sejahtera. Oke, sehat selalu Bang. Baik Tribuner semuanya, kita nanti akan mengupas secara detail banget tentang Liga 1 2020 yang ditiadakan. Kita mulai bincang bola Tribun dengan topik pemain Bali United meradang. Tribuners semua, seperti kita ketahui bersama bahwa PT Liga Indonesia Baru itu sudah memutuskan bahwa Liga 1 2020 itu ditiadakan dalam tahun 2020 dan ditunda istilahnya itu di tahun 2021. Nah, itu ada keputusan-keputusan yang cukup banyak sebenarnya, ada 8 poin. Nah, kita akan mengulas sebenarnya apa sih keputusan itu 8 poin kalau tidak salah ya, Bung ya? Ya, PT LIB selaku operator Liga Indonesia sudah memutuskan, sudah mengeluarkan surat ya terkait status kompetisi Liga 1 maupun Liga 2 tahun 2020 ini pada 2 November kemarin. Ya. Jadi yang salah satu poin dari 8 poin yang dikeluarkan itu salah satunya itu adalah memutuskan kompetisi Liga 1 maupun Liga 2 ini itu akan dilanjutkan pada Februari 2021. Dijadwalkan mulai Februari 2021 sampai Juli 2021. Artinya kompetisi nanti 2020 tapi digelar pada 2021. Nah, untuk menyiasati ini, jadi seperti biasa PSSI memang jago dalam hal ini ya. Kompetisi nanti berubah nama, titelnya diubah menjadi Liga 1 musim 2020-2021. Nah, seperti itu. Berarti mirip-mirip di Eropa Ya, jadinya. artinya 2 tahun kalender dipakai. Tahun kalender. Karena itu sebenarnya musim 2020 karena main di 2021 dilanjutkan 2021 nanti diganti titelnya menjadi 2021. Nah, tentu ini cukup panjang ya jeda ya. Kalau kemarin kan awalnya direncanakan mulai 1 Oktober 2020 tapi ditunda lagi. Padahal saat itu kan klub-klub sudah mempersiapkan diri, pemain sudah latihan, terutama Bali United ya. Itu latihan sudah digelar mulai bulan Agustus untuk menghadapi Piala FC maupun Liga Indonesia. Ternyata
Ditunda lagi. Ditunda hanya H-2 kalau nggak salah ya, sebelum kick off. September, ya. Karena tidak dapat izin keramaian dari polisi. Kemudian ditunda, kemudian direncanakan lagi akan digelar bulan November, 1 November. Ya. Tetapi ternyata kembali mentok karena PSSI belum mendapat izin juga dari kepolisian untuk menggelar kompetisi di bulan September karena alasan pandemi, kemudian ada pilkada serentak pada Desember nanti. Nah, nanti kemudian terakhir yang terbaru yaitu kompetisi akan dilanjutkan di Februari 2021. Nah, tentu saya kira keputusan ini membuat pemain, pemilik klub juga, kemudian supporter, saya kira seluruh pelaku sepak bola di tanah air ya mungkin sangat-sangat kecewa dengan keputusan ini ya. Tapi karena kalau boleh panjang. tahu, Bung, pertimbangan dari penundaan itu apa kira-kira selain pandemi ya? Ya, kalau alasan PSSI kan karena memang tidak mendapat izin dari Polri ya. Karena satu itu alasan pandemi, kemudian nanti bulan Desember ada pilkada serentak. Yang perlu kita sayangkan bahwa sebenarnya kita mempunyai ketua umum PSSI seorang jenderal ya. Dari polisi. dari kepolisian. Semestinya ya kalau kita berharap bahwa beliau memiliki paling tidak memiliki power untuk meyakinkan kepolisian bahwa kita sebenarnya atau PT LIB PSSI mampu bisa menggelar kompetisi ini meskipun mungkin bersama dengan pilkada atau dalam kondisi pandemi karena klub pemain sudah siap menerapkan protokol kesehatan. Tapi yang terdampak sekarang dengan keputusan PT LIB ini dan PSSI untuk menunda kompetisi sampai Februari ini. Pemain saya kira sangat frustasi ya. Tapi Nori sudah mengaku sendiri frustasi ya. Banyak pemain yang istilahnya kalau kita angkat topik hari ini pemain banyak yang meradang. Karena praktis kompetisi dihentikan mulai Maret kemarin. Dan bila benar dilanjutkan bulan Februari itu hampir 11 bulan pemain tanpa bertanding. Dan tanpa kejelasan sebenarnya. Ya, itu yang tanpa kejelasan. Nah, padahal sudah latihan ya kayaknya sudah latihan. Nah, itu mungkin bahwa dampak ini pemain membuat meradang, ada yang sampai frustasi dan akhirnya pemain ikut tarkam seperti itu sebagian ya. Dan mungkin di satu sisi ada juga nilai lain yang bisa kita petik dari keputusan ini bahwa sekarang setidaknya sudah ada sedikit kepastian. Kepastian sedikit ya. Paling tidak ada sedikit kepastian bahwa kompetisi Liga 2020 ini tidak akan dilanjutkan dalam sisa akhir tahun ini. Artinya ini ada kepastian sedikit. Kalau sebelumnya kan masih istilahnya menggantung. Semuanya serba PHP ya. Tidak ada kepastian. Pemain sudah latihan tapi tidak jelas kapan kompetisi akan dimulai atau apakah kompetisi akan di stop sampai kapan lagi akan digelar. Dengan keputusan PSSI sekarang ini PT LIB ini paling tidak ada kejelasan bahwa kompetisi baru bisa dilanjutkan lagi pada Februari tahun depan. Yang paling penting adalah sebuah harapan kayak. Ya, paling tidak ini bisa menjadi harapan. Saya bilang tadi sedikit kepastian ya. Harapan karena di Februari itu pun belum jelas, belum pasti juga. Tapi Bung, dampaknya terutama bagi klub, terus habis itu dari pemain dan pelatih, terus kemudian dari sponsor, kemudian termasuk dari penonton, itu kan dampaknya banyak banget itu. Nah, tadi kan sempat nyinggung soal pemain juga terkena dampaknya dari tanda kutip PHP dan jadwal ketidakjelasan bahkan sampai ditunda 2021. Alangkah baiknya kita tanyakan kepada pemainnya langsung gitu. Kita langsung tersambung sama Bung Leo yang ada di Jakarta. Akhirnya ada kayak semacam harapan, Bung. Seperti apa Bang Leo menanggapi ini? Ya, jujur dengan adanya yang bisa dibilang secercah harapan itu kemarin yang surat PSSI ya, kita pemain sangat bersyukur akhirnya kejelasan yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya ada juga, walaupun memang finalnya ya nanti bulan Februari itu sendiri jadi atau enggaknya, tapi tetap dari pemain sendiri yang namanya kejelasan itu sangat penting buat kita mempersiapkan diri kita ke depannya mau bikin apa gitu Bang. Tapi selama ini akan sudah dilakukan persiapan-persiapan seperti latihan dan lain sebagainya gitu. Artinya nanti kan juga menunggu di Februari. Nah, dari persiapan itu seperti apa?
Kalau kemarin kan artinya sudah matang sekali akan ada kompetisi Ya. gitu. Iya, ini satu hal yang kita sangat sayangin banget dari pemain dan pelatih juga. Hmm. Siklus kita persiapan kompetisi untuk bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Iya. Oktober. Oktober udah siap main, akhirnya nggak jadi. Itu sangat, jujur aja sangat ganggu kita sekali. Kita udah siapin diri kita udah siapin fisik, mental, taktik, akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya sekarang kita libur lagi sampai nggak tahu kapan, mungkin Desember atau Januari tim baru kumpul. Saya pikir ini ganggu kita punya, terutama fisik Iya. fisik dan mental kita nih, terutama itu yang aku rasa keganggu sekali, karena sebagai pemain bola kita butuh yang namanya latihan secara intens, latihan secara tim setiap hari untuk persiapan kompetisi. Tapi ini kita harus libur 2 bulan latihan masing-masing, kayaknya itu nggak efektif. Dan yang saya rasain sendiri sebagai pemain, waktu 5 bulan pertama kita nggak latihan, dari bulan Maret sampai bulan Agustus kalau nggak salah. Iya, Agustus. Wah, itu berat sekali jujur buat pemain untuk mulai latihan, untuk persiapan lagi yang bisa dibilang persiapannya kan harus fisik, latihan berat. Resiko cederanya semakin besar gitu. Jadi saat-saat ini emang momen-momen buat pemain bola, momen-momen yang menurut saya kurang enak lah untuk kita. Sebenarnya kalau dari pemain sendiri persiapan untuk sebuah kompetisi sebenarnya sudah siap sekali ya, Bung? Ya, Bang Leo? Iya, kita udah siap banget. Coach Teko sama pelatih fisik kita udah siap. Kita siap lebih dari 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan kita udah siap. Pertama buat AFC, habis AFC nggak jadi, terus buat Liga. Jadi bisa dibilang Bali United tim yang paling siap di antara tim lain, menurut saya gitu. Dari segi fisik, dari segi mental, dari segi taktik, kita udah, menurut saya dari ketimbang tim-tim lain, pemain kita juga lebih lengkap. Terus pemain-pemain kita juga siap, ada waktu persiapan yang pas. Jadi ketika kompetisi mulai waktu kemarin Oktober, aku pikir menurut saya kita tim yang paling siap di antara tim lain. Kira-kira kan jangka lama itu kan juga boring kan, Bang, untuk latihan itu. Apalagi sekarang latihannya nggak ngumpul dan lain sebagainya. Nah itu gimana itu? Iya pasti Bang, kita sangat bosan kan karena kita harus ngelakuin rutinitas tanpa hal-hal yang biasanya udah kita buat, udah motorik kita udah kita buat dari zaman selama kita main profesional, sekarang jadinya keganggu gitu Bang. Mungkin kita cuma 1,5 bulan sampai 2 bulan persiapan, terus udah masuk masa kompetisi, kita bertanding, kita main keluar. Biasanya kan kita tahun ke tahun seperti itu. Kita latihan, bertanding, latihan lagi 2-3 hari, bertanding lagi, latihan lagi 2-3 hari, bertanding lagi. Akhirnya kita sekarang latihan tanpa ada kejelasan kompetisi. Jadi satu, kita juga bosan, mental kita juga jadi terganggu juga Bang. Jadi ya gimana ya, sangat jelek, saya bilang sangat jelek sekali tahun ini kita situasinya sangat jelek. Tapi kita jujur aja kita tetap bersyukur, pemain tetap bersyukur, mungkin ya ada hal-hal yang lebih baik nanti di depan yang kita akan dapat gitu Bang. Tapi ketika misalkan dilaksanakan kompetisi, sebenarnya kalau dari pemain sendiri sudah siap ya? Misalkan di November kemarin. Sudah sangat siap Bang. Kita sudah sangat siap sekali. Karena yaitu ketimbang tim-tim lain yang saya bilang tadi, menurut saya tim kita yang paling siap gitu. Karena kita latihan, kita nggak berhenti. Ada tim lain yang berhenti. Contoh, saya kasih contoh tim Barito Putra. Mereka ketika Oktober nggak jadi main, tim mereka langsung diliburin 1 bulan. Padahal saat itu belum ada kepastian kompetisi mulai atau nggak mulai gitu. Jadi bedanya sama tim kita masih terus latihan persiapan, kita masih berpikiran positif bahwa bulan depan, bulan November Liga akan jalan. Jadi ya terus kita lakuin rutinitas kita yang sama aja setiap hari gitu. Tahu-tahu ada berita juga November kita nggak jadi kompetisi. Waduh, sangat ganggu sekali lah, terutama mental kita Bang. Ya. Kalau di antar pemain, Bung Leo ini kan senior juga, mungkin bisa aja diajak
cerita sama teman-teman dari pemain juga. Dengan keputusan sekarang ini seperti apa? Keputusan yang mana nih? Yang terbaru nih? Iya, yang terbaru. Yang Liga jalan bulan Februari ya? Iya, betul. Ya, saya belum ada bicara sama teman-teman sih Bang. Soalnya kan kita udah libur kan. Waktu surat turun kita udah libur semua kan. Iya. Tapi saya yakin teman-teman pasti ya yang Abang bilang secerca harapan pasti lebih seneng, lebih agak lega karena akan ada kepastian kompetisi ini seperti apa dan kapan jalannya gitu loh Bang. Saya yakin pasti teman-teman kayak gitu karena selama ini yang teman-teman keluhkan juga, aduh liga nih nggak jelas, aduh kapan jalannya, aduh liga nih seperti apa. Kita selalu bertanya-tanya gitu loh. Bahkan itu setiap hari ya. Jadi bahkan itu bisa dibilang setiap hari teman-teman istilahnya itu saling curhat seperti itu ya. Oh iya Bang, iya. Kita saling ya mungkin kadang-kadang teman-teman juga tanya saya gitu. Bang ada info nggak Bang, punya teman nggak di Jakarta atau enggak kita ada info nggak misalnya sama teman yang lain, tim lain seperti apa gitu. Mungkin karena ada kedekatan sama orang-orang yang di Jakarta gitu. Jadi kita saling kasih info, kalau emang ada info terbaru kita saling bertukar info gitu, informasi gitu. Oh kayaknya liga bakal berhenti, oh liga bakal jalan, bulan ini, oh boleh gitu Bang. Jadi kalau ada info-info dikit kita tuh saling kasih informasi lah gitu. Apa perkembangan liga nih. Oke, Bang, nanti kita akan sambung lagi. Jadi seperti itu. Ya saya kira kalau dari pemain Bali United memang mungkin paling terasa ya Bang ya, Bang Ali, karena Bali United mempersiapkan diri itu dari Agustus. Ya. Itu sangat serius, latihan yang sangat serius, latihan berat mereka setelah libur panjang ya dari Maret, langsung digenjot dengan latihan fisik yang berat, latihan teknik, latihan taktik. Mereka sudah sangat siap untuk menghadapi kompetisi bulan Oktober, kemudian bulan November. Bandingkan dengan pemain klub-klub yang lain. Klub-klub yang lain banyak yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi yang tidak jelas ini. Nah, tetapi Bali United sendiri dari Coach Teko dia tetap berpikir positif ya seperti yang dibilang Bang Leo tadi untuk bagaimana kompetisi kemungkinan bisa digelar Oktober dan November sehingga mempersiapkan tim. Jadi wajar kalau pemain-pemain Bali United paling sangat merasakan ada yang sampai frustasi ya seperti yang disampaikan Nori. Itu karena mereka sudah bersiap, sudah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi, ternyata kompetisi tidak jalan. Nah, tapi nanti dampaknya terutama kepada Bali United kan sangat terasa sekali ya ketika kompetisi itu dimulai di Februari 2021. Karena di tanggal 31 Desember 2020 itu banyak pemain Bali United yang sudah habis masa kontraknya. Nah, itu seperti apa nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu. Oke Tribuners semuanya, masih dalam bincang bola Tribun dengan topik pemain Bali United meradang. Nah, Bali United artinya tadi sudah dijelasin sama Bang Leo, kesiapan mereka sebenarnya jauh-jauh sebelum kompetisi 2020 itu pemain Bali United sudah siap. Bahkan termasuk klub yang paling siap bisa dikata seperti itu. Nah, ternyata keputusan LIB itu 2020 tidak ada kompetisi, artinya seperti itu sebenarnya. Ya, nah, itu diganti di Februari 2021. Nah, sedangkan pemain Bali United ini habis rata-rata loh ya. Mungkin nanti bisa dijelasin seberapa banyak sih pemain Bali United yang habis masa kontraknya di tanggal 31 Desember 2020. Bagaimana itu? Seperti apa nanti? Ya, ini ya, selain dampak
terhadap mental pemain, ya psikologis pemain, Ya. kemudian fisik pemain ya untuk menghadapi kompetisi yang tidak jelas ini, yang serba tidak jelas, yang serba PHP ini. Ya. Dan sekarang keluar keputusan PT LIB untuk menggelar atau melanjutkan kompetisi 2020 pada Februari 2001 nanti. Itu salah satu dampaknya adalah terkait kontrak pemain-pemain Bali United. Ya. Nah, dari 34 pemain Bali United yang ada sekarang, itu tercatat 29 pemain itu kontraknya habis pada 31 Desember nanti. Wah. Artinya hampir 95% mungkin ya. Sebagian besar ya, bahkan besar sekali. Besar sekali ya, termasuk Bang Leo ya. Iya. Dan kontraknya akan berakhir nanti 31 Desember. Jadi hanya 5 pemain yang kontraknya belum habis pada akhir tahun ini, yaitu Irfan Jauhari, kemudian ada Kadek Agung, kemudian ada Kadek Dimas, kemudian Komang Tri dan Andika Wijaya. Dan yang itu rata-rata pemain muda yang kebanyakan lokal Bali. Nah, sementara pemain-pemain lain yang selama ini menjadi andalan kita, ya kontraknya akan habis 31 Desember ini. Ini yang sekarang menjadi tanda tanya seperti apa nasib pemain-pemain Bali United ini yang dominan akan habis kontraknya. Tentu mereka harus bernegosiasi lagi dengan manajemen, harus membuat kontrak baru lagi seperti apa. Nah, kita berharap bahwa ya mungkin semua publik Bali, supporter Bali berharap bahwa pemain-pemain ini tetap bertahan sampai musim berikutnya. Artinya sebenarnya ada 29 pemain yang habis kontrak di 31 Desember nanti. Betul. Nah, itu biasanya kalau di Liga Indonesia itu seperti apa sih model kontraknya pemain itu? Ya, kalau di Indonesia kan kebiasaan klub-klub di Indonesia itu dari dulu ya. Itu biasanya memakai sistem kontrak 1 tahun, 1 musim. Itu seperti tradisi di Indonesia ya. Klub-klub Indonesia belum banyak berani yang melakukan kontrak jangka panjang. Mungkin Bali United salah satunya yang pengecualian ya, yang tidak melakukan kontrak 1 musim. Bali United sejak awal berdiri sudah berani mengontrak pemain, ada yang 2 musim, ada yang 3 musim, ada yang 4 musim seperti itu. Artinya Bali United memang selangkah lebih maju dalam hal profesionalisme, termasuk dalam kontrak pemain ini yang berani mengontrak pemain lebih dari 1 musim. Kalau klub-klub lain masih ada yang mengontrak 1 musim. Ya mungkin sudah ada juga yang berani mengontrak 2 musim, 3 musim. Tapi di Indonesia sendiri kan belum semua klub berani melakukan itu. Dan kebetulan juga kalau tidak salah Bali United ini yang pemain Bali United yang habis di tanggal 31 Desember itu rata-rata kayaknya dulu ada yang 2 tahun. Ya, betul. Pas bersamaan sekarang. Ada kontraknya yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sudah diperpanjang juga. Kebetulan kontraknya habis pada 31 Desember. Nah, rata-rata kontrak pemain-pemain di Bali United memang di akhir tahun 31 Desember per 31 Desember rata-rata. Dan selama ini kalau tidak salah proses negosiasi pemain-pemain Bali United kayaknya berjalan lancar aja. Ya, kita berharap sih akan selalu berjalan lancar ya. Nah, tentu kondisi sekarang berbeda, Bung. Karena sekarang ada pandemi. Tentu kalau kemarin Bali United secara finansial mungkin masih sangat bagus, sangat kuat karena punya sponsor yang banyak, punya penonton yang banyak, fans yang banyak, setiap pertandingan stadion selalu penuh. Artinya secara finansial masih sangat sehat dan sangat bagus. Nah, sekarang kan ada faktor pandemi. Nah, kemarin PSSI sendiri sudah mengeluarkan kebijakan kan bahwa klub diperbolehkan melakukan pemotongan kontrak. Ya, tentu seperti apa nanti negosiasinya, apakah pandemi ini akan mempengaruhi juga negosiasi kontrak baru pemain-pemain Bali United ini, tentu manajemen yang lebih tahu. Mungkin Bang Leo nanti bisa menyampaikan seperti apa harapan dia dengan kontrak baru nanti. Ya, jadi sebenarnya ada 29 termasuk Bang Leo sendiri. Nah, seperti apa Bang Leo? Soal kontrak ini, Bang. Iya, yang pertama sih saya jujur sangat memahami sekali kondisi sekarang ini. Ya. Dan kita sangat kalau dari saya sendiri, saya nggak tahu pemain lainnya. Kalau dari saya sendiri, saya sangat mengapresiasi manajemen. Ya. Saya tahu masa-masa sekarang ini mereka pasti kesulitan juga mau cari uang, harus memutar otak juga untuk bayar gaji pemain. Terus di tengah juga nggak jelas kompetisi kayak gimana. Yang kalau boleh saya kasih bocoran, manajemen juga pasti nunggu kejelasan, Bang.
untuk memperpanjang kontrak pemain. Iya. Jadi kalau saya dari pemain sendiri, saya juga mengerti kondisinya. Saya juga, kalau saya mau minta paksa-paksa untuk kontrak tahun depan, manajemen juga kan belum ada kejelasan kapan kompetisi baru mulai, kapan dapat uang dari mana juga kan, karena kompetisi lanjut atau kompetisi baru. Mereka waktu kemarin juga belum ada kabar sama sekali. Jadinya kalau saya sendiri mewakili pemain, kita sangat mengerti sekali kondisi manajemen yang sekarang mereka harus putar otak untuk bayar bill juga setiap bulan kayak gimana. Bukan cuma gaji pemain, tapi bill-bill yang lain kan mereka juga harus bayar. Ya, saya berharap dengan adanya kejelasan yang kemarin keluar dan benar-benar semoga liga benar-benar jalan ya, manajemen jadi bisa buat, kita berharap sekali manajemen juga bisa buat negosiasi atau kayak gimana untuk soal kontrak pemain yang habis gitu Bang. Iya. Kalau Ya, boleh tahu soalnya, Bung, kalau boleh tahu biasanya itu yang proaktif itu klub apa pemain sebenarnya kalau di liga itu untuk negosiasi itu? Tergantung interestnya dulu dari mana Bang. Biasanya interestnya kalau dari prestasi pasti biasanya manajemen yang lebih agresif apa yang nyebutnya, Lebih proaktif ya? inisiatif untuk lebih proaktif untuk melakukan negosiasi dengan si pemain. Karena pada prinsipnya klub atau manajemen butuh si pemain ini gitu misalnya si A. Tapi kalau misalnya pemainnya prestasinya minim, biasanya pemain yang melakukan tanya ke manajemen. Tapi di Bali sendiri punya aturan dia. Bali punya aturan. Jadi 2 bulan sebelum masa kontrak selesai, biasanya Bali United bicara soal kontrak. Kalau sekarang, kalau sekarang ini gimana? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ini yang tadi saya bilang Bang, dengan situasi kayak gini, kalau dari saya sendiri, manajemen belum bisa buat pergerakan. Ya. Manajemen nunggu gitu Bang. Manajemen nunggu situasi ini kayak gimana? Kompetisi lanjutan kah? Atau kompetisi baru kah? Atau jadi jalan kah nanti bulan Februari? Jadi manajemen benar-benar nunggu hal yang pasti dulu Bang. Karena mereka nggak mau, contoh, saya dikasih kontrak 1 M, contoh misalnya 1 miliar saya dikasih kontrak. Terus total liga nggak jalan, mereka kan harus gaji saya. Iya, betul. Karena udah ada di kontrak. Akhirnya kan rugi Bang. Contoh misalnya nanti total ada keputusan, mereka tanda tangan kontrak saya sekarang bulan Desember, kontrak baru saya selama 2 tahun atau 3 tahun. Tahu-tahu nanti bulan Februari liga batal bergelar, habis Piala Dunia baru bergelar, boleh dijalankan. 6 bulan ini kan rugi buat dia untuk bayar gaji pemain, contoh tanpa latihan, tanpa bertanding. Jadi makanya saya memahami betul ini kondisi sekarang kepada manajemen. Saya dari saya sendiri pribadi, saya memahami betul manajemen susah buat keputusan terhadap pemain, terhadap klub, terhadap pemain-pemain yang lain. Jadi ya kita pemain juga harus mengerti juga memang Bang. Aduh Bang, kondisinya sulit Bang. Iya. Sangat bijak Bang Leo. Sangat bijak sekali. Dan apa yang akan dilakukan Bang Leo misalkan nih ya, tanggal 31 kan sudah dekat sekali, artinya tinggal katakanlah 1 bulan lagi gitu. Istilahnya sudah punya ancang-ancang atau seperti apa, atau defend aja menunggu gitu. Seperti posisi Bang Leo defend. Oke gini Bang, saya buat jelas nih, Kompetisi kan nanti katanya bulan Februari Bang. Ya. Liga lanjutan. Jadi kemarin kan saya udah ada adendum. Kalau liga bakal bergulir dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Ya. Jadi saya udah ada extend untuk 2 bulan, gitu loh Bang. Ya, betul. Sembari menunggu kejelasan untuk extend yang panjangnya gitu, untuk yang kontrak yang jangka panjangnya. Ya. Kalau misalnya nanti memang ditulisnya liga lanjutan kompetisi
2020. Kayaknya, iya kayaknya mereka bakalan perpanjang sampai kompetisi itu selesai, Bang. Jadi kemungkinan di Desember nanti, karena mereka udah ada kejelasan yang surat kemarin Februari sampai Juli, Ya. kemungkinan mereka akan extend karena sesuai dengan judul kompetisinya, Liga Lanjutan. Ya. Mereka akan perpanjang dulu nih yang liga ini sesuai dengan sama dengan kontrak yang kemarin, kemungkinan gitu. Contoh saya habis Desember, kemungkinan mereka akan perpanjang dari Desember sampai selesainya kompetisi lanjutan ini bulan Juli. Di bulan Agustus nanti ada kompetisi baru, mungkin nanti setelah baru liga kontrak mau selesai baru bulan Juli nanti mereka akan bicara kontrak baru untuk musim yang baru 2021, 2022. Betul. Gitu loh, Bang. Oke. Jadi kayaknya akan seperti itu menurut kontraknya akan seperti itu loh, Bang. Kira-kira. Tapi kalau harapan sendiri dari Bang Leo, kalau saya berharap kan saya udah bilang yang kemarin Abang, saya sangat berharap saya akan selesaiin karir saya di Bali, Bang. Selesai karir di Bali United ya. Saya sangat berharap sekali saya akan habisin karir saya di Bali, karena kan saya bilang saya ada punya target 2-3 tahun lagi saya akan main bola. Saya mau pensiun umur 41 tahun. Di umur segitu, Bang, mungkin saya target saya mau pensiun segitu. Oke. Jadi kalau bisa saya habisin karir saya di Bali, itu bagus. Menurut saya buat saya itu luar biasa sekali. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Kalaupun nggak bisa juga, ya saya berserah juga sama Tuhan. Mau bawa saya main di mana aja, ya saya terserah aja. Karena selama 17 tahun ini juga saya nggak tetap sama satu klub aja. Tiap tahun pindah. Ya kan? Jadi saya nggak khawatir, Bang. Saya nggak khawatir. Karena banyak dibutuhkan, Bang. Karena banyak dibutuhkan klub soalnya. Enggak, Bang. Bang Leonard ini gitu, Bang, mau main di mana aja. Bang Leonard ini sekelas kayak Hamka Hamzah ya. Semua klub hampir pernah diperkuat. Ya, Bang Leo, nanti kita akan sambung lagi. Jadi dari pemain seperti itu. Jadi sebenarnya bisa jadi ada mekanisme yang tersendiri soal kontrak tanggal 31 Desember 2020 itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan akan ada hal yang berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya karena ini kondisi pandemi ya. Seperti disampaikan Bang Leo, masuk akal juga bahwa kemungkinan manajemen nanti akan melakukan kontrak, istilahnya perpanjangan kontrak jangka pendek. Ya, mungkin kompetisi lanjutan nanti. Kan ini judulnya memang kompetisi lanjutan 2020 yang dilanjutkan Februari nanti sampai bulan Juli. Dan di poin-poin dari keputusan LIB kemarin kan juga ada kompensasi. Ya, salah satu poin yang disampaikan lewat surat keputusan itu adalah terkait kompensasi atau dana komersil ya untuk klub ya, bahwa PT LIB atau PSSI tetap akan memberikan senilai 800 juta per klub ya. Untuk bulan Oktober, kemudian November, Desember ini atau mungkin sampai Januari itu diberikan 25%. Dari 800 juta itu. 800 juta. Ya, nanti katanya kalau sudah kompetisi berjalan mulai Februari sampai Juli baru diberikan 800 juta per klub ya, tiap bulan. Tentu kalau ini benar dana komersil dari PSSI ini tentu sangat membantu bagi klub-klub di tengah kondisi yang seperti ini. Nah, saya sempat kepikiran ini. Karena di dalam keputusan itu ada satu poin yang menyebutkan ada jadwalnya, tapi jadwalnya cuman rentan waktu aja. ya inilah yang saya bilang tadi bahwa ada sedikit kepastian, belum final bahwa kompetisi akan dilakukan pada bulan Februari. Kemarin kan PT LB menyatakan bahwa sisa akhir tahun ini tidak mungkin untuk menggelar kompetisi. Januari sepertinya tidak mungkin karena klub harus mempersiapkan diri dulu. Kemungkinan besar realistisnya adalah Februari. Itu baru rencana. Jadi belum ada final. Nah, makanya format yang dipakai juga nanti belum final juga. Apakah memakai sistem kompetisi penuh lanjutan dari kemarin kan kita sudah melakoni 3 pekan. Artinya nanti akan masuk ke pekan keempat. Kemudian apakah tetap juga akan dimainkan di Jawa semua, di Pulau Jawa. Kemudian apakah format nanti akan berubah menjadi 2 wilayah. Karena kalau kita lihat dari rencana PSSI ini, PT LIB ini menggelar kompetisi Februari sampai Juli itu waktunya cuma 5 atau 6 bulan. Itu pun tidak efektif.
karena beririsan dengan pagelaran Piala Dunia U20 tahun bulan Mei sampai Juni. Tentu saat Piala Dunia digelar tentu kompetisi harus di stop dulu ya. Artinya jadwal yang nanti yang akan dibutuhkan tentu sangat padat. Saya kira pemain-pemain akan klub-klub akan melakukan jadwal padat. Belum lagi nanti bulan puasa dan Lebaran. Nah, artinya dengan mau tidak mau bulan puasa pemain atau tim tetap bertanding, kompetisi tetap dilangsungkan. Dengan demikian bahwa kembali kepada seperti kompetisi sebelumnya, nanti akan ada lagi pertandingan jam 10, mungkin juga jam 11. Ini sebenarnya bukan waktu ideal untuk olahraga. Pemain Indonesia. Ya itu, tapi ini terjadi di Indonesia. Ya, jika memang digelar Februari sampai Juli, ya kemungkinan di bulan puasa akan tetap bertanding dengan jadwal malam. Dan sebenarnya cukup menarik ketika kita bahas sebenarnya poin to poin dari 8 keputusan yang di LIB itu. Tapi kita kayaknya harus baca-baca komentar yang ada di Facebook Tribun Bali. Tadi sempat banyak sebenarnya komentar-komentar yang ada karena isunya ini kan cukup menarik. Ya tentu bagi supporter terutama ya. Dengan keputusan Liga 1 ini yang tidak jelas, kemudian akhirnya ditunda sampai bulan Februari, tentu supporter sangat merasakan bagaimana kekecewaan mereka untuk mendapatkan hiburan ya. Karena hampir sudah ya sama dengan pemain sudah 11 bulan. Nanti 11 bulan nanti dia tidak akan bisa menikmati pertandingan. Bagi pemilik klub juga ini sangat merugikan ya. Seperti disampaikan oleh CEO ya Bes Tanuri, ini sangat mempengaruhi dari segi bisnis. Saham Bali United sangat terpengaruh ya karena tidak ada pertandingan. Yang diinginkan sekarang oleh klub adalah ada pertandingan. Nah, artinya sebenarnya ada 4 pelaku utama dalam dalam sepak bola itu yang betul-betul dirugikan. Betul. Dengan jadwal, kemudian tidak ada kompetisi dan bisa dibilang ketidakjelasan tadi. Nah, kalau menurut Bung, seperti apa kira-kira yang nanti bisa dibilang kayak semacam jadwal yang paling efektif, atau mungkin liga katakanlah kalau itu dilanjutkan yang paling efektif di 2021 itu seperti apa kira-kira? Saya kira memang agak susah ya PSSI untuk membuat jadwal nanti ini ya. Karena waktu yang sangat mepet, kemudian harus beririsan dengan agenda Piala Dunia, kemudian ada Lebaran, kemudian saya kira jadwalnya pasti akan sangat padat. Ini PT LIB harus berpikir keras untuk membuat jadwal ini. Dan ya yang kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya memang masalah jadwal ini kan selalu menjadi suatu kendala masalah di Liga Indonesia ya. Sering berubah-berubah, gampang berubah gitu ya. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dimajukan atau dimundurkan atau di cancel ya. Itu udah ya, kita berharap bahwa dengan situasi yang sulit ini memang pandemi membuat semuanya berantakan ya. Tapi dengan bagaimana PSSI lebih profesional, PT LIB bisa lebih profesional, bagaimana bisa membuat jadwal yang efektif untuk kompetisi yang mepet nanti. Dan karena setelah Piala Dunia nanti di mungkin bulan Agustus, kompetisi juga harus dilanjutkan lagi dengan musim yang baru. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi PT LIB. Kalau secara konsep di kompetisinya, apakah itu perlu, katakanlah kalau kemarin kan sudah ada wacana mungkin disentralkan di satu tempat, apakah juga itu nanti juga dibagi per wilayah atau seperti apa kalau yang paling efektif menurut Bung? Ya memang serba sulit ya situasinya sekarang ya. Satu sisi harus menerapkan protokol kesehatan sehingga kompetisi diusulkan digelar hanya di Pulau Jawa di satu wilayah untuk menghindari mobilitas pemain ya. Kalau bermain di banyak tempat itu mobilitasnya lebih tinggi, kemungkinan terkena pandemi atau COVID lebih tinggi. Nah tentu kalau kita mudah-mudahan di 2001 nanti pandemi ini bisa menurun, jadi sehingga kompetisi bisa kembali normal, bisa tidak disentralisasi di Jawa. Nah PT LIB sendiri kan masih menunggu situasi ini. Seperti apa nanti pada 2001 nanti, mulai Februari 2001 nanti, apakah pandeminya sudah menurun atau seperti apa. Sehingga sampai saat ini mereka juga belum mengeluarkan keputusan apakah tetap disentralisasi di Jawa, kemudian formatnya seperti apa, apakah akan dilanjutkan dengan satu kompetisi penuh atau format dua wilayah. Kalau menurut saya sendiri saya lebih suka dengan dilanjutkan dengan satu musim kompetisi penuh. Artinya itulah yang benar-benar kompetisi. Ya, kalau dibagi dua wilayah nanti kan
rasanya kurang serak untuk sebuah kompetisi karena nanti akan ada lagi 4 besar, ada final. Saya kira kompetisi itu harus satu musim penuh. Artinya kalau dibagi 2 wilayah balik lagi ke kompetisi tempo lalu ya. Zaman dulu. Dan artinya tapi ada satu pertanyaan. Dibagi 2 wilayah, Bung, format 2 wilayah, artinya 3 pertandingan kemarin itu dihapus, otomatis tidak dianggap ya. Ya, artinya memulai yang baru lagi. Padahal ini adalah titelnya adalah kompetisi lanjutan. Tapi kenapa ada pertanyaan nih, kenapa sih kompetisi 2020 tidak ditiadakan saja atau di stop saja lah gitu. Ya. Ganti yang baru gitu. Ya, karena memang kan kalau ngelihat keputusannya di LIB itu ternyata kan pelaksanaannya 2021 gitu. Ya, memang ada wacana kemarin banyak beredar ya. Sebelum tidak jelasnya kompetisi ini juga banyak masukan, banyak wacana bahwa lebih baik kompetisi 2020 ini dihentikan. Kemudian kita mulai lagi di musim 2001 dengan kompetisi baru. Nah, sekarang setelah PSSI atau PDLIB mengeluarkan keputusan bahwa lanjutan musim 2020 digelar 2001 nanti, itu muncul lagi wacana, muncul lagi pertanyaan, kenapa yang 2020 tidak dihentikan saja, di stop saja, kita mulai baru lagi 2001. Nah, banyak klub yang mempertanyakan ini sebenarnya, tapi isunya artinya banyak yang beredar bahwa ini terkait sponsor, terkait kontrak, terutama dengan hak siar televisi bahwa mungkin PSSI atau PDLIB masih punya kontrak dengan hak siar televisi untuk menggelar kompetisi musim 2020 ini, sehingga kesannya bahwa PSSI memberi nama lanjutan kompetisi di 2020 ini. Tanpa terasa, Bung, kita sudah 30 menit nih dibincang Bola Tribun Bali ini. Jadi sebenarnya cukup banyak yang bisa kita breakdown poin-poin dari keputusan PT LIB tadi. Kita ke Bang Leo dulu. Bang Leo, mungkin closing statement Bang Leo. Dengan keputusan PT LIB yang baru. Kita sangat apresiasi sekali PT LIB. Kita tahu juga momen ini juga nggak gampang buat mereka juga bikin jadwal, nentuin kapan liga jalan. Kita berharap liga benar-benar bergulir nanti bulan Februari, apapun itu bentuknya. Juga liga juga dapat membuat keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang tepat untuk pemain, untuk klub, agar semua elemen di sepak bola ini tidak terlalu banyak dirugikan. Dan kita juga berharap sekali kepada kepolisian dan pemerintah juga dapat memberikan izin mencari jalan yang terbaik juga untuk mata-mata untuk kepentingan timnas juga nantinya yang akan main di Piala Dunia. Karena kalau jujur aja kalau liga nggak jalan kan sayang sekali. Kayak sekarang satu yang saya lihat, anak-anak yang pulang dari timnas, mereka harusnya kembali ke klub, mereka harusnya berkompetisi, mereka harusnya berlatih. Mereka seperti kalau saya ibaratkan kayak balon yang lagi ditiup, udah besar, terus kita lepas lagi tuh pengikatnya, kempes lagi mereka. Jadi kayak saya ibaratkan kayak gitu tuh anak timnas. Kalau kemarin kita punya 2 kan pemain timnas di yang kelompok umur itu yang buat Piala Dunia kan, kalau mereka libur pulang dari TC Kroasia kemarin, nggak tahu libur mereka mungkin 1-2 bulan dari timnas sampai ada TC lagi, mereka bisa berlatih sama kita, mereka tetap menjaga kompetitifnya mereka di dalam latihan, kebugaran mereka di dalam latihan. Jadi mereka ketika nanti Piala Dunia atau persiapan tim, mereka nggak mulai dari nol lagi. Kayak sekarang mereka cuma latihan di Zoom yang saya tahu. TC virtual. Ini rugi. Iya, saya pikir ini kerugian kalau kita kemarin nggak jalanin kompetisi. Ya untuk salah satunya rugi untuk timnas dan nama Indonesia nanti di Piala Dunia. Ya saya berharap pemerintah dan kepolisian bisa melihat hal itu dijadiin bahan pertimbangan gitu loh, untuk mengizinkan dan menjalankan kompetisi di Indonesia nanti, Bang. Oke, terima kasih Bung Leo. Kemudian dari
Bung Agus kira-kira. Ya, seperti yang disampaikan Bang Leo, kita berharap bahwa Februari nanti PT LIB atau PSSI benar-benar bisa menggelar kompetisi ya, sesuai jadwal. Sangat kita berharap bahwa memang benar kompetisinya harus dilaksanakan di tahun depan ini, karena ini akan bisa berpengaruh ke Piala Dunia. Kita sebagai tuan rumah, bisa saja nanti FIFA atau AFC menilai Indonesia tidak mampu menyelenggarakan kompetisi, sehingga akan berpengaruh pada penunjukan kita ke Piala Dunia. Nah, tentu ini kan itu kompetisi sangat penting. Kemudian untuk pemain-pemain timnas juga sangat penting, karena di kompetisi ini mereka bisa menggembleng kemampuan mereka, mendapat jam terbang untuk bermain. Ini sangat diperlukan untuk timnas. Jadi saya kira harapan kita semua, harapan supporter, harapan publik pecinta sepak bola Indonesia, bahwa PT LIB atau PSSI bisa benar-benar menggelar kompetisi di bulan Februari, dan kita berharap bahwa polisi bisa memberikan izin, karena di Februari nanti tentu sudah tidak ada pilkada lagi. Kendalanya mungkin cuma pandemi COVID-19 ya. Kita berharap bahwa pandemi juga bisa menurun, sehingga polisi bisa memberikan izin keramaian untuk menggelar kompetisi pada Februari nanti. Oke, terima kasih Bung Komang Agus Ruspawan. Dan terima kasih kepada Bung Leonard Tupamau, pemain Bali United, setelah bergabung dalam bincang semuanya. Oke, sehat selalu Bang. Sama-sama abangku, sehat-sehat selalu buat semuanya abang-abang di Tribun Bali. Oke, terima kasih. Terima kasih pokoknya kepada Bung Leonard Tupamau, back Bali United. Dan terima kasih juga kepada Bung Komang Agus Ruspawan, selalu hadir dalam bincang bola Tribun. Dan semuanya Tribuners, tidak lupa kalau pengen membaca berita-berita, jangan lupa baca tribunbali.com dan ikuti Instagram, Facebook dan YouTube Tribun Bali. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.